Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ryobi. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas dua kesalahan yang sering terjadi ataupun yang sering dialami bagi pemula, khususnya bagi teman-teman yang baru saja mulai belajar memperbaiki lampu LED sendiri di rumah. Kesalahan itu yaitu pada waktu instalasi ataupun penggantian chipset chip SMD ataupun biji LED yang tertanam pada LED board semacam ini teman-teman, sehingga membuat lampu belum bisa menyala, walaupun sebenarnya kerusakannya hanya pada biji LED ini saja yang terbakar ataupun putus, tapi karena terjadi kesalahan pemasangan akhirnya lampu belum bisa menyala kembali. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, perlu diketahui teman-teman bahwasanya di pasaran ada dua buah jenis lampu teman-teman, menurut admin yang ketahui, yaitu jenis lampu yang dalam masuk kategori brand ataupun yang bermerek. Yang kedua yaitu lampu yang standar atau lampu yang biasa ataupun low end. Dari dua buah tipe ini tentunya menggunakan jenis bahan biji LED yang berbeda teman-teman. Kalau yang standar teman-teman rata-rata menggunakan biji LED yang bertegangan 3 volt, dan itu biasanya yang sering kita jumpai yaitu tipe 5630 ataupun 5730. Sedangkan yang brand atau yang bermerek biasanya menggunakan jenis SMD ataupun biji LED yang menerapkan tegangan 6-9 volt seperti 2635 teman-teman. Jadi tentunya mempunyai karakter yang berbeda. Oke, langsung ke permasalahannya saja teman-teman. Kita akan membuat simulasi dengan menggunakan yang bertegangan 3 volt saja biar lebih mudah. Oke, seperti ini teman-teman. Kesalahan yang pertama yang sering dialami bagi pemula ataupun teman yang baru mulai belajar, yaitu cara pemasangan teman-teman. Cara instalasinya tidak memperhatikan polaritasnya ataupun katup positif ataupun negatif dari biji LED tersebut. Seperti ini teman-teman, saya contohkan. Ini 5630. Kalau kita balik, memang di sini tidak nampak adanya perbedaan, jadi kita memang agak kesulitan untuk mencari mana negatif dan positifnya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir pada jenis lampu ini ataupun jenis lain, pastinya secara fisik akan ditunjukkan katup positif ataupun negatif, biasanya ditunjukkan dengan ciri-ciri gambar ataupun garis semacam ini teman-teman. Mungkin agak sedikit kurang jelas, coba saya zoom. Nah, semacam ini teman-teman, ini ada garis kecil di depan ini negatif, sedangkan yang di belakangnya adalah positif. Jadi di situ ada dua buah garis, yang kecil negatif, yang besar adalah positif. Yang di depan ini kecil negatif, di belakang positif. Itu salah satu cara mengenali katup dari biji LED SMD. Tapi kadang bagi teman-teman pemula tidak memperhatikan, langsung dipasang saja, otomatis tidak akan bisa menyala kembali teman-teman lampu, karena sistem jaringan pada sistem seri jika terjadi kesalahan dalam instalasinya tentunya tidak akan menyala sistem jaringan ini, tentunya tetap membuat lampu menjadi mati total. Lantas yang kedua, teman-teman kadang kurang memperhatikan instalasi pemasangan. Seperti contoh seperti ini teman-teman, seolah-olah ini sudah merekat, sebenarnya ada salah satu kaki belum terkoneksi ataupun belum bisa melekat pada papan board ini, sehingga juga tidak akan membuat jaringan ini nyala kembali karena terputus, karena ada salah satu kaki yang belum tersolder dengan baik.
Jadi kesalahannya itu yang pertama, tidak memperhatikan polaritasnya, itu katup negatif dan positifnya. Yang kedua, tidak memperhatikan sistem pemasangan yang benar, artinya tidak bisa pada waktu memasang biji LED ini tidak dipasang secara baik, artinya bisa kedua kakinya merekat pada LED board. Itu yang biasanya sering dialami bagi pemula ataupun bagi teman-teman yang baru belajar memperbaiki lampu. Kadang tidak cermat di situ sebenarnya, walaupun pada dasarnya kerusakan hanya pada biji LED saja. Oke teman-teman, setelah kita tadi misalkan di bagian tengah ini setelah kita ganti, kita jangan buru-buru langsung mencoba dengan drivernya. Kita harus menguji ulang terlebih dahulu teman-teman. Karena ini bertegangan 3 volt, teman-teman cukup menyiapkan multitester ataupun power supply, kita geser ke arah 3 volt teman-teman. Kita akan cek apakah pemasangan kita benar-benar sudah sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya yang garis besar adalah positif, yang garis kecil adalah negatif. Oke teman-teman, seperti ini, jadi instalasi kita sudah benar. Tapi tidak hanya ini saja teman-teman, karena ini rangkaian seri, kita harus mengecek bagian kanan dan bagian kiri dari lampu tersebut. Caranya sangat mudah sekali, tetap kita sama menghubungkan probe positif seperti ini, kita tambah menjadi 1 buah biji LED lagi, artinya kita berarti menyusun seri hanya 2 buah. Kita naikkan tegangan menjadi 6 volt ataupun 5 volt bisa teman-teman. Kita ngecek di bagian instalasi bagian kanan. Oke, berarti berhasil di bagian kanan. Kita cek kembali di bagian kiri. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, dipastikan bahwasanya sistem instalasi penggantian chip yang kita pasang sudah benar-benar sempurna. Kalau teman-teman belum yakin, kita bisa menguji ketiga-tiganya, otomatis kita naikkan ke 9 volt teman-teman. Akan lebih jelas bahwasanya yang kita ganti sempurna. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Banyak terjadi kesalahan ataupun kurang cermat dalam pemasangan biji LED SMD. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.